Cerita dimulai di sebuah kota, yaitu tepatnya di Britania Raya. Infeksi wabah zombie yang menyebar melalui gigitan maupun kontaminasi cairan tubuh, berhasil dihentikan oleh militer NATO sehingga para warga diperbolehkan untuk kembali ke kota. Namun, tanpa diduga mereka kecolongan dengan masuknya satu zombie yang mengakibatkan bencana mengerikan tersebut menyebar kembali. Sebelum kejadian itu, di mana wabah zombie masih ada, sepasang suami istri yang bernama Don dan Alice mengungsi di sebuah pelosok desa yang jauh dari pusat penyebaran wabah. Alice yang memiliki bola mata unik, karena warnanya berbeda, mengungsi bersama dua pasangan lain di rumah tersebut, demi menghindari kejaran zombie mematikan. Don dan Alice memiliki dua orang anak yang kebetulan sedang studi tur ke Spanyol, sehingga kedua anaknya tersebut terhindar dari infeksi zombie. Suatu hari saat makan siang, para pengungsi tersebut dikagetkan dengan teriakan minta tolong dari luar, sehingga Alice berniat menolongnya karena suaranya seperti anak kecil. Walau Don sudah minta agar diabaikan saja, Alice tetap memaksa karena tidak tega sehingga anak kecil tersebut pun diizinkan masuk. Saat diberikan makan, anak kecil itu menjelaskan kalau dirinya dikejar sekumpulan zombie setelah rumahnya yang ada di kampung sebelah diserang zombie, bahkan orang tuanya juga sudah berubah. Mendengar kalau anak kecil itu dikejar zombie, wanita bernama Karen memeriksa area luar rumah dengan membuka kain tutupan yang ada di dinding untuk mengintip. Tanpa diduga, zombie sudah mendekat ke rumah tersebut, sehingga tangan Karen langsung ditarik dan kemudian juga digigit. Suaminya yang bernama Jacob, menarik Karen yang sedang digigit dan malah diserang. Karena ternyata infeksinya menular selang beberapa milidetik saja setelah digigit zombie. Saat Jacob dengan susah payah menghindar dari gigitan, Don datang tepat waktu dan langsung menghantam kepala Karen menggunakan linggis sampai buyar dan mati. Mendengar suara teriakan dari dalam rumah, membuat sekumpulan zombie lainnya terpancing dan langsung menerobos masuk ke dalam dengan menghancurkan tutupan kain jendela. Don pun yang melihat istrinya ketakutan, coba memperlambat para zombie tersebut, agar Alice bisa kabur ke kamar atas. Sementara yang lain, menyelamatkan diri dengan naik ke atas gudang. Namun sayangnya, pria tua tersebut harus terinfeksi, manakala menahan pintu masuk agar istrinya bisa naik ke atas gudang. Istri dari pria tua itu yang tak rela ditinggalkan teman hidupnya, akhirnya tergigit manakala tidak kunjung naik, walaupun Jacob sudah menjulurkan tangan. Sementara Don yang sudah tidak kuat lagi menahan zombie yang terlalu banyak, naik ke lantai atas dan langsung menarik Alice agar sembunyi ke kamar sebelah. Namun karena anak kecil tersebut tertinggal, Alice memutuskan untuk menjemput anak kecil tersebut, walaupun sudah melarangnya dan tanpa diduga, satu zombie muncul di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan panik, Alice meminta tolong pada suaminya, namun setelah Don menganalisa dan juga tidak memiliki senjata apapun, Don memilih masuk ke kamar dan kemudian kabur melalui jendela meninggalkan istrinya. Saat kabur menjauh dari rumah tersebut, Don kembali menyaksikan istrinya memohon agar ditolong. Namun apa daya, sekumpulan zombie sudah mengajarnya sehingga Don terpaksa pergi. Jacob yang ternyata berhasil keluar juga, mencoba menyalakan perahu manakala Don berlari ke arahnya, sambil diikuti para zombie yang ganas. Sayangnya setelah mesin berhasil dihidupkan, Jacob terjatuh manakala dirinya sudah melepas tali tambatan perahu, yang kemudian para zombie langsung menggigitnya. Karena tinggi air masih terlalu dangkal, Don pun masih dikejar, bahkan perahunya ditahan oleh Jacob yang sudah menjadi salah satu dari monster tersebut. Don yang mampu bermanufair, akhirnya berhasil lolos dengan membuat Jacob melepas pegangannya dan mengoyaknya menggunakan baling-baling perahu. Selama 15 hari Britania Raya diserang wabah zombie, militer NATO datang untuk menangani wabah ini dan setelah 24 minggu kemudian, operasi militer mereka yang berfokus mengisolasi seluruh area, akhirnya berhasil melenyapkan semua zombie. Dan pada minggu ke-28, repopulasi dilakukan di mana para warga yang masih selamat diizinkan kembali untuk ditempatkan di area yang sudah disiapkan pihak militer. Pengamanan di sekeliling kota pun masih tetap dilakukan, antara lain oleh seorang sniper Amerika yang bernama Dailey dan juga sahabatnya, Flynn yang bertugas sebagai pilot helikopter untuk patroli udara. Karena perubahan kondisi yang tidak semencekam kemarin, semua tentara pun bergembira dengan mengobrol dan melempar pantun satu sama lain melalui komunikasi radio. Di sisi lain pesawat gelombang pertama yang membawa warga lokal, mendarat dan seorang tentara medis yang bernama Dr. Scarlett, mempertanyakan mengapa ada anak kecil yang diperbolehkan kembali. Karena menurut Scarlett, tempat repopulasi yang masih dalam tahap kembangan, belum cocok dengan anak-anak, sehingga akan lebih baik kalau orang di masa yang diprioritaskan. Walaupun begitu,
Militer tetap memperbolehkannya masuk dan Scarlett memeriksa kedua anak tersebut yang bernama Tammy dan Anggi yang merupakan anak dari Don dan Alice. Saat pemeriksaan, Scarlett mendapati keunikan di bola mata Anggi yang berbeda warna, dan Anggi menuturkan kalau ibunya juga memiliki keunikan yang sama. Setelah kedua anak itu dinyatakan sehat, mereka menuju kota menggunakan kereta dan melihat militer yang sedang memusnahkan banyak mayat zombie, maupun membuang sampah. Sampah kimia berbahaya. Beberapa waktu kemudian, Tammy dan Andi sampai di area pengungsian yang dinamakan Distrik 1 dan bertemu dengan Don yang sangat bahagia dengan kedatangan keduanya. Setelah masuk di apartemen yang disediakan militer, kedua anaknya menanyakan mengapa ibunya terinfeksi sementara Don bisa selamat. Mendengar pertanyaan itu, Don menceritakan kalau serangan zombie menyebabkan dirinya terpisah dengan Alice dan berbohong dengan berkata kalau sang ibu sudah mati, tanpa berterus terang kalau dirinya meninggalkan Alice di dalam rumah. Tammy dan Andi pun yang sudah tahu betapa mengerikannya bencana ini, menerima penjelasan ayahnya dan kemudian tidur dalam keadaan berduka. Keesokan paginya demi mengambil foto ibunya sebagai pengurang kerinduan, Tammy dan Andi secara diam-diam pergi dari zona aman tersebut menuju rumahnya. Mereka pun harus melewati di jembatan untuk menyeberang agar tidak ketahuan. Namun tanpa diduga, Don melihat keduanya dan segera melapor ke pusat komando. Setelah merasa berhasil mengelabui penjagaan, keduanya berlari kegirangan melewati area yang sudah tidak dijaga oleh militer. Ketika mereka melihat motor restoran yang terbengkalai, Tammy mencoba mencari kuncinya dengan masuk dan melihat kunci tersebut ada di sesosok mayat kurir. Namun karena posisi rumahnya masih terlalu jauh, akhirnya Tammy memberanikan diri, walaupun bau busuk sangat menyengat, serta kondisi mayatnya yang sudah habis dimakan kecoa-kecoa. Setelah menyalakan motor dengan cara diengkol, mereka pun mulai berkendara dengan melewati berbagai kehancuran khas film zombie, bahkan banyak kuburan massal di berbagai tempat. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah lamanya untuk mengambil foto sang ibu tanpa sepengetahuan ayahnya dan tak lupa mengambil barang lain yang diperlukan. Saat Andi masuk ke kamarnya, dia melihat banyak piring dan juga makanan yang sudah membusuk serta coretan di dinding yang kemungkinan rumahnya ditempati orang asing saat wabah melanda. Tanpa diduga, Andi melihat seseorang yang bersembunyi di balik tempat tidur dan pikirnya sosok tersebut adalah kakaknya yang sedang bercanda. Namun tanpa diduga lagi, sosok tersebut adalah Alice yang tak lain adalah ibu kandungnya sehingga Andi langsung mendekat sambil memeluk dengan erat. Anehnya saat Alice memeluk putranya, dia kurang bisa mengontrol kekuatan pelukannya, sehingga Andi mengeluh kesakitan dan langsung melepaskan diri sambil kabur bersama kakaknya. Di saat itu, militer sudah mengapungnya dengan dilengkapi pakaian corona dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menangkap Alice. Beberapa waktu kemudian di tempat karantina militer, Alice dimandikan karena tidak berperilaku seperti zombie, namun tetap dibatasi pergerakannya dengan cara diikat. Scarlett yang bertugas memeriksanya, menemukan kalau Alice benar-benar sudah digigit zombie yang membuatnya bingung mengapa Alice tidak berubah menjadi zombie. Setelah mengambil sampel darahnya, Scarlett mencoba bertanya, kronologi Alice bisa tergigit namun Alice tetap diam. Saat Scarlett meneliti darah Alice, dia mendapati kalau darahnya memiliki kemampuan untuk melawan virus zombie, walaupun belum sampai menghilangkan semua virus dari tubuhnya. Scarlett pun langsung melapor ke pimpinannya, karena kekebalan tubuh Alice bisa digunakan untuk membuat vaksin. Namun pimpinannya belum bisa langsung memutuskan dan memintanya untuk dilakukan pengujian ke mayat zombie. Sementara itu, Tammy dan Andi yang masih ada di ruang karantina, didatangin Don dan Tammy ngamuk setelah tahu ayahnya berbohong tentang kematian ibunya. Tidak bisa berkata apapun selain meminta maaf, Don kemudian masuk ke ruangan istrinya ditelingatinya, menggunakan kartu aksesnya yang menunjukkan kalau Don merupakan orang penting di film ini. Don dengan tulus meminta maaf dan menjelaskan kalau saat itu dirinya panik, yang langsung direspon oleh Alice dengan mengatakan kalau dia tetap mencintai Don. Merasa lagi, Don kemudian mendekati istrinya untuk memberikan ciuman hangat sampai air liur keduanya saling bertukar. Tanpa dijaga beberapa detik kemudian, tubuh Don kejang-kejang yang menunjukkan kalau dirinya sedang berubah menjadi zombie, karena Don tidak memiliki kekebalan yang sama seperti istrinya. Alice yang sebenarnya tidak tahu bisa menulari ke suaminya, panik dan berusaha kabur namun apa daya tubuhnya masih terikat, sehingga Don bisa menggigitnya sampai mati. Tak sampai di situ yang lagi-lagi membuat saya bingung, Don bisa keluar dan menyerang tentara yang berpapasan dengannya, sehingga infeksi wabah zombie jilid 2 kembali menyebar di sana. Pimpinan yang sudah mengetahui kejadian ini, segera memberi perintah yang dinamakan kode merah dari ruangan bunker yang dijadikan sebagai pusat komando. Semua personel militer pun segera mengambil posisi, sementara Tammy dan Andi yang masih ada di ruangan karantina, bingung dengan sirine darurat menggema di mana-mana.
Namun saat penjaga memberi kisah keadaan, penjaga tersebut kembali dalam waktu sekejap dengan telah menjadi zombie yang berusaha menyerang keduanya. Sebelum kaca ruangan berhasil dipecahkan, Scarlet muncul dan langsung menembak zombie tersebut di kepala, serta membawa keduanya keluar dari sana. Mereka pun masuk ke kerumunan dan warga sipil diarahkan masuk melalui pintu khusus yang membuat Scarlet beradu debat karena dirinya membawa anak-anak. Karena kondisi sangat kacau, Andy terdorong sampai terpisah dan terbawa arus ke pintu khusus yang tadi diarahkan oleh militer. Namun setelah warga sipil masuk dari pintu khusus tersebut, militer menguncinya untuk sementara dan kemudian dialiri listrik di semua tempat jenazah dimatikan. Saat berada di dalam ruangan khusus, Andy mendengar suara aneh dari balik pintu lainnya dan menyadari kalau ayahnya sudah berubah menjadi zombie. Sementara itu juga, Dawn mampu mendobrak pintu tersebut sehingga Andy langsung kabur ke dalam kerumunan dan akhirnya warga sipil di sana satu persatu terkena gigitan. Di saat penyebaran wabah terjadi sangat cepat, Andy naik ke atas ventilasi. Sementara yang lainnya ada yang berhasil mendobrak pintu dan menyebabkan para zombie di dalam juga ikut keluar. Para sniper pun yang sudah siap, langsung melaksanakan tugasnya dengan menembak para zombie yang berlarian. Namun agak sulit membedakan mana yang zombie dan mana yang masih sehat. Sementara di ruang komando, pimpinan yang melihat kalau penyebaran zombie semakin tidak terbendung melalui CCTV mengambil keputusan untuk menembak semua orang di sana, baik yang sudah terinfeksi ataupun belum. Saat Doyle melihat Andy dari snipernya, untungnya dia tidak menembak dan malah menolong Andy yang sudah terpojok oleh zombie. Sehingga anak kecil tersebut bisa masuk ke sebuah gudang. Beberapa waktu baik para sniper dan tentara yang ada di bawah melakukan tugasnya, para zombie tersebut tidak bisa dihentikan, bahkan beberapa sniper diserang sehingga Doyle terpaksa meninggalkan posnya. Sementara di sebuah gudang yang bukan DJ Cakum, beberapa orang bertahan di sana dan Andy tanpa sengaja bertemu dengan Tammy yang langsung bercerita kalau ayahnya sudah menjadi zombie. Tak beberapa lama, Doyle muncul di gudang tersebut dan bertemu dengan Scarlet yang langsung mengarahkan semuanya agar pergi sebelum militer masuk untuk membunuh semuanya. Walau awalnya terkejut dengan keputusan militer tersebut, Scarlet akhirnya ikut arahan Doyle, sambil mengajak beberapa orang yang mau ikut, sementara beberapa lagi memutuskan tetap bertahan di sana. Di kondisi yang tidak ada penerangan tersebut, mereka dengan hati-hati berusaha keluar dari zona merah itu untuk menghindari militer yang sudah ditugaskan menembak zombie maupun warga sipil. Di saat itu, Flynn berkomunikasi melalui frekuensi pribadi dengan Doyle dan memberitahu kalau area tersebut akan dijatuhkan bom fosfor dalam 4 menit lagi. Mendengar kabar buruk tersebut, Doyle meminta Flynn untuk menjemputnya di taman kota tanpa menyebutkan kalau dirinya bersama orang lain. Ketika mereka bergegas ke titik penjemputan, ternyata ada sniper di atas gedung yang langsung menembaki sehingga kelompok tersebut kehilangan beberapa orang. Karena Scarlet terserempet peluru di bagian kaki, Doyle meminta pria ini yang bernama Sam untuk mengeflang ke kiri demi mengalihkan perhatian sniper tadi agar Doyle bisa menembak si sniper. Saat Andy memperhatikan kalau Sam terlalu takut, akhirnya Andy lah dengan kemauannya sendiri mengeflang dan tanpa membuang kesempatan itu Doyle langsung mengheadshotkan sniper tersebut sampai mati. Andy yang sudah aman di sisi seberang, terdiam manakala melihat ayahnya yang sedang berdiri menatap ke arahnya. Sebelum dia memberitahu yang lainnya, Doyle langsung menariknya bersama yang lain untuk pergi secepatnya dan tak beberapa lama mereka berhasil keluar dari distrik 1 dengan melewati pagar pembatas. Di saat itu, jet tempur sudah di atas distrik 1 dan langsung menjatuhkan bom fosfor yang membuat semua zombie maupun warga yang masih hidup terbakar habis, bahkan mayat Alice dan sempel darah Alice pun yang diseliti Scarlet juga musnah. Sementara Doyle dan yang lainnya berlari melewati terowongan yang juga terkena bom fosfor, namun untungnya berhasil keluar tepat pada waktunya. Walaupun tersebut sudah dijatuhkan, pimpinan yang masih berada di bunker komando menyaksikan kalau beberapa zombie belum mati dan mereka berlari keluar dari distrik 1. Di pagi hari, Doyle dan yang lain akhirnya sampai di titik penjemputan dan saat menunggu helikopter, Scarlet menjelaskan pada Doyle kalau Andy memiliki kekebalan yang sama dengan ibunya, sehingga darahnya bisa dijadikan vaksin. Flynn yang sedang mengudara ke teman tersebut melihat sekumpulan zombie dan segera memberitahu Doyle agar waspada serta bersiap untuk naik helikopter. Namun saat ingin mendarat, Flynn marah dengan Doyle karena sudah membawa orang lain sehingga perdebatan sengit pun terjadi.
Karena suara helikopter tersebut menarik perhatian kumpulan zombie tadi sehingga membuat Sampani ketakutan dan langsung mencoba naik ke helikopter. Flynn yang tidak mengizinkan orang lain naik ke helikopternya, makin emosi dan berusaha menjatuhkan Semp yang masih bergelantungan di bawah. Melihat kalau kumpulan zombie sudah mendekat ke arah sahabatnya, Flynn memutuskan menggunakan baling-balingnya untuk menghabisi banyak zombie tersebut. Walaupun beberapa masih lolos dan mulai mengejar, pada saat yang tepat, Sam akhirnya berhasil dijatuhkan di depan para zombie, sehingga zombie yang mengejar terhambat dan Doyle bisa membunuh sisanya yang masih mengejar. Flynn berkoordinasi dengan Doyle untuk menjemputnya di Stadion Wembley. Namun dalam perjalanan, militer sedang menyebarkan gas kimia beracun yang mematikan di kota tersebut. Mengetahui hal itu, Doyle segera menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam mobil dan menutup semua ventilasi agar gas tersebut tidak masuk. Tanpa diduga, sekumpulan zombie mendekat dan mencoba menghancurkan kaca mobil. Namun untungnya gas tersebut membuat para zombie mati dalam sekejap. Tak sampai di situ, mereka dikejutkan dengan munculnya tentara yang bertugas membakar siapapun yang masih hidup, sehingga Scarlett langsung coba menyalakan mobil. Karena aki mobil sudah tidak berfungsi, Doyle meminta Scarlett bersiap menyalakan mobil dengan cara didorong dan dia pun segera ke belakang mobil sambil menutupi hidungnya. Walaupun mobil tersebut berhasil menyala, Doyle tidak bisa selamat karena tentara pembakar terlalu dekat sehingga Doyle harus tewas, Scarlett pun yang tidak. Menyia-nyiakan pengorbanan, Doyle segera memacu mobilnya menuju Stadion Wembley namun tanpa diduga perjalanan terganggu, manakala helikopter Apache yang memburu mereka. Tapi untungnya, Scarlett yang mampu bermanuver untuk menghindari banyak peluru dari helikopter tersebut berhasil masuk ke stasiun kereta bawah tanah dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju stadion. Karena jalur sangat gelap gulita, Scarlett menggunakan penglihatan malam dari sniper milik Doyle dan mengarahkan Tammy dan Ende yang tidak bisa melihat apapun di eskalator. Tanpa diduga, kedua anak itu tersandung mayat yang ada di sana dan terjatuh sampai mereka pun terpisah sehingga Scarlett segera mencari dan hanya menemukan Tammy. Tammy yang berteriak kalau Andy tidak ada, membuat Dawn yang ternyata dari tadi mengikuti langsung menyerang Scarlett dari belakang hingga menghembuskan nafas terakhir. Dengan membawa sniper yang terjatuh, Tammy akhirnya berhasil keluar lorong tersebut dan kemudian mendengar suara Andy. Namun tanpa diduga, Dawn menemukan Andy terlebih dahulu dan langsung menggigit Andy sehingga Tammy terpaksa langsung menembak kepala ayahnya. Andy yang berpikir akan berubah menjadi zombie, segera menjauh dari Tammy karena takut menularinya. Namun saat diperiksa, Tammy menjadi kalau Andy memiliki kekebalan yang sama dengan ibunya. Beberapa waktu kemudian, keduanya akhirnya sampai di Stadion Wembley dan langsung menginfokan pada Flynn kalau Doyle telah tewas. Tak ada pilihan lain, Flynn akhirnya bersedia mengangkut Tammy dan Andy keluar dari kota tersebut menuju ke tempat yang tidak saya ketahui. ...28 hari kemudian, kita diperlihatkan helikopter Flynn yang sudah terbengkalai di sebuah tempat dan terdengar permintaan tolong dari radio yang membuat kita bertanya-tanya apakah Flynn dan kedua anak yang dibawanya berhasil selamat atau tidak. Sementara di sisi lain, terlihat banyak zombie berlarian menuju Menara Eiffel yang terletak di Perancis. Yang menunjukkan kalau penyebaran wabah zombie sudah meluas bukan hanya di Britania Raya. Terima kasih sudah menonton Artco Channel. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.